Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-117, bab tentang adab-adab pakaian. Kitab tentang adab-adab pakaian pada bab yang ke-117. Hadis Aisyah, kalau di tempat saya nomornya 786. Enggak tahu di nomor Anda mungkin berbeda. Artinya 3 hadis terakhir di bab ini. Ya, tafadhal dibaca hadisnya. Terakhir ya, hadis Aisyah. Silakan dibaca. berarti sekarang 791. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Allah yarham, ghafarallahu dzunubahu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya yang akan kita kaji pada malam hari ini yaitu hadis ke-791 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada, yang artinya pada suatu pagi Rasulullah SAW pernah keluar dengan bersarung kain yang bergambar pelana unta yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Lanjut. Ya. Selanjutnya sebentar. Hadis ini masih bicara tentang pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya penulis kitab ini yaitu Riyadhus Shalihin ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan. Oh iya. Tetapi beliau adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 676. Ya, kalau An-Nawawi Al-Bantani orang Banten. Ya, bukan. Tapi ini adalah Yahya bin Sharaf bin Murri Al-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya, beliau salah satu tokoh utama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi enggak nyambung kalau dibilang Nawawi Al-Bantani. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW keluar di suatu hari. Beliau menggunakan mirtun murahhal. Beliau keluar dengan mengenakan pakaian yang bergambar kafilah menaiki unta yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Apa maksud dari di sini? Ya. Maksudnya di sini dijelaskan bahwa di sini boleh memakai pakaian hitam maksudnya. Jadi boleh pakai pakaian yang berwarna hitam selama tidak ada pengkhususan hari tertentu. Ya. Selama tidak ada pengkhususan hari tertentu. Artinya dia memakai baju hitam itu ya kebetulan spontanitas
atau ya memang dia kepengen pakai baju yang warna hitam gitu saja. Tidak ada indikasi tertentu dengan momen atau apapun, maka itu boleh, tidak ada masalah. Nah, ini menepis anggapan atau keyakinan sebagian orang bahwa kalau kesedihan itu menggunakan baju warna hitam. Tentu ini murni dari budaya barat ya. Mereka kalau ada orang wafat, meninggal, mereka semua akan menggunakan baju hitam. Bahkan semuanya mereka berubah jadi hitam-hitam semuanya. Tentu ini bukan dari Islam. Ya, sama sekali bukan dari Islam. Yang dipermasalahkan di sini adalah pengkhususannya. Jadi mengkhususkan warna hitam di saat kematian. Begitu pula kalau seseorang mengkhususkan warna tertentu dalam momen tertentu gitu, maka dia butuh dalilnya, karena dia dengan pengkhususan itu berarti dia meyakini adanya apa? Pahala. Mungkin dia mengkhususkan warna hijau umpama di hari tertentu, berarti dia meyakini bahwa pakai warna hijau di hari itu ada keistimewaannya, ada kelebihannya. Ya, sebagaimana orang pakai warna hitam di saat memakamkan jenazah. Kalau ada yang mengatakan, oh itu sudah jadi budaya. Oke, apa dasarnya? Dasar pijakannya apa? Kan gitu. Pasti ada nilai yang diyakininya, yang disebut dengan istilah apa, nilai filosofinya memakai hitam-hitam itu. Nah, itulah yang menjadikan niat itu akhirnya melahirkan perbuatan, dan itu pun harus ada dasar dan pijakan hukumnya. Jadi kesimpulannya di sini ingin menunjukkan bahwa pakai baju warna hitam itu apa? Boleh, nggak apa-apa selama tidak ada pengkhususan tertentu. Ya, Fadhal, dilanjutkan. Selanjutnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masirihi faqala li ama'aka ma'un qultu na'am fanazala an rahilatihi famasha hatta tawara fi sawadil laili thumma jaa fa'afragtu alaihi minal idawati faghasala wajhahu wa alaihi jubbatun min sufin falam yastati' ay yukhrija dhira'aihi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubbati faghasala dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anza'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha 'alaihima, yang artinya pada suatu malam saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan beliau, maka beliau bertanya kepadaku, apakah kamu membawa air? Saya jawab, ya. Maka beliau turun dari kendaraannya dan berjalan hingga menghilang di kegelapan malam. Kemudian beliau datang dan saya menuangkan air dari bejana kepada beliau. Maka beliau pun membasuh wajah beliau. Dan saat itu beliau mengenakan jubah dari wol, sehingga beliau tidak bisa mengeluarkan kedua lengan beliau darinya, hingga beliau mengeluarkan keduanya dari bawah jubah. Kemudian beliau membasuh kedua lengan beliau dan mengusap kepada kepala beliau. Kemudian saya menunduk untuk melepas kedua sepatu beliau, tetapi beliau bersabda, biarkanlah keduanya, karena saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Dan beliau pun mengusap keduanya.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa intinya? Zaman dulu tentu tidak ada kamar mandi seperti yang sekarang, ya. Artinya kamar mandi itu bangunan tertutup yang ditutup dengan dinding-dinding, tidak ada zaman dulu itu. Jadi kalau mereka hendak buang air, itu mereka pergi menjauh dari keramaian orang. Dia pergi jauh dari keramaian, lalu mereka akan buang hajat di sana sambil bawa ember isi air. Ketika saya dulu tinggal di pesantren tahun awal 2000-an, itu masih ada di beberapa dusun yang menggunakan cara yang seperti ini. Padahal itu di tahun 2000-an. Itu masih ada, Pak, di dusun-dusun yang di atas-atas gunung. Itu mereka kalau mau buang hajat ke kebun sambil bawa air. Nah, itu masih ada. Nah, di sini sehingga muncul pembahasan para ulama dari fenomena yang terjadi itu, yaitu apa? Dianjurkan untuk menjauh dari keramaian ketika dia buang hajat, gitu ya. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah banyak kamar mandi. Bahkan di akhir zaman sahabat seperti kisah Abu Ayyub itu, kamar mandi sudah mulai dibangun di daerah Basrah dan Kufa. Jadi sekarang memberikan makna yang berbeda akhirnya. Para ulama mengatakan tidak boleh melepas pakaiannya sebelum dia masuk ke dalam kamar mandinya. Ya, kalau sudah masuk kamar mandi, baru Anda silahkan nyopot pakaian Anda. Kalau masih di luar, di kamar, nggak boleh. Ya, mungkin seperti itu maknanya, ya. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah buang hajat, beliau berwudu. Ya, beliau berwudu. Ini memberikan makna bahwa dianjurkan kita ini selalu dalam kondisi apa? Suci. Nah, ini memberikan makna bahwa wudu itu ibadah yang berdiri sendiri sebetulnya. Wudu itu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Artinya seseorang memang dianjurkan untuk memperbanyak wudu dalam setiap kondisi dia. Maksudnya tidak semua orang yang mau wudu itu harus apa? Harus sholat. Tapi orang yang mau sholat harus wudu. Nah, inilah. Jadi wudu itu ibadah tersendiri. Dianjurkan untuk memperbanyak wudu biar selalu dalam kondisi apa? Suci. Kemudian ini juga memberikan makna berikutnya, boleh mengusap khuf di saat dia berwudu. Apa itu khuf? Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, sepatu yang panjang sampai ia menutupi mata kakinya. Kalau sekarang mirip sepatu militer. Ya, dia menutupi sampai mata kaki dan dia dipenuhi dengan tali-tali. Talinya banyak dari bawah sampai ke atas. Nah, ini tentunya kalau pakai terus mau wudu dicopot lagi, repot jemaah, sulit. Nah, di situ dianjurkan untuk mengusap al-khuf, sepatu. Maksudnya gimana? Ini sebetulnya
termasuk bahasan di dalam fikih. Jadi sebelum dia mengenakan sepatu itu, dia berwudu terlebih dahulu seperti biasa. Setelah dia berwudu, kemudian dia mengenakan sepatu tadi itu, khuf tadi, jenis yang khuf. Lalu dia beraktivitas. Nah, di tengah-tengah aktivitas wudu dia batal dengan salah satu dari pembatalnya wudu, kentut, buang air umpama. Kemudian datang waktu sholat atau dia mau berwudu lagi seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, mau wudu lagi beliau, bukan mau sholat, mau wudu lagi aja. Nah, di sini sahabat ini ingin melepas khufnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Jangan dilepas, biarkan saja, karena waktu saya pakai tadi itu, saya sudah wudu gitu. Saya sudah wudu tadi. Jadi ketika mau wudu lagi, tidak perlu melepas. Tetapi apa? Diusap. Bagaimana caranya? Jadi ketika dia mau wudu lagi karena batal, dia tetap mengenakan sepatunya tadi. Dia berwudu seperti biasa dengan pakai sepatu lengkap. Ketika sampai pada membasuh kaki, maka dia cukup mengusapnya saja. Mana yang diusap? Yang diusap bagian atasnya saja, yaitu mulai dari jari-jari atas sampai ke atasnya. Sudah. Berapa kali usapannya? 1 kali tok. Jadi dengan cara tangan dibasahi, kemudian diusap bagian atas sepatunya sampai naik ke atas, sampai di atas mata kaki. Selesai sekali saja. Loh, bagian bawahnya gak usah, yang atasnya saja. Faham? Ya. Yang diusap bagian atasnya saja, ngerti saja, Pak. Bagian atasnya tok. Tahu bagian atasnya? Ini anggap kaki kita ya. Kan ini bagian bawah yang buat nginjek lantai, nginjek tanah. Ya kan? Yang diusap mananya? Ininya, tangan Anda basah, cukup Anda taruh di atas sepatu Anda, lalu Anda gosokin, tarik ke atas. Udah sekali gitu tok. Makanya Ali bin Abi Thalib mengomentari, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min ala." Kalau agama itu Anda hitung pakai akalmu, harusnya yang diusap itu bawah, bukan atas. Tapi agama bukan pakai akal, tapi agama itu adalah kepatuhan dan ketaatan. Ya, diusap bagian atas. Tentu ya dua-duanya, dua kakinya. Faham? Nah, begitu juga para ulama mengatakan mengusap kaos kaki. Nah, Anda wudhu di rumah mau jalan, mau pakai sepatu, kaos kaki. Tentu kaos kakinya kaos kaki yang panjang, bukan kaos kaki yang nanggung, yang sampai mata kaki itu bukan. Ya, kaos kaki nggak resmi kan, santai. Tapi kaos kaki yang resmi, yang panjang. Anda wudhu di rumah seperti biasa, selesai Anda keringin, Anda pakai kaos kaki. Udah Anda beraktivitas seharian, Anda batal, buang air kecil umpamanya. Terus kemudian Anda mau wudhu lagi, maka Anda tak perlu melepas kaos kaki Anda. Anda cukup wudhu seperti biasa, normal. Kemudian giliran membasuh kaki, cukup Anda mengusap saja. Yang diusap mana? Ini kaki Anda, basahin tangan Anda, basah. Bukan ada air disiram lina lah, basah semua kaos kakinya, Mas. Cuma tangan Anda cukup basah, tinggal lap gini doang, kaki Anda seret ke atas. Sudah.
Berapa kali? 1 kali. Bawahnya nggak usah. Kanan kiri, tentu kanan dulu kemudian yang kiri. Nah ini namanya mengusap al-khuf atau mengusap kaos kaki. Nah inilah keindahan syariat Islam, kemudahan syariat Islam, bahwa Islam ini dibangun di atas apa? Ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat diri sini, sampai seperti ini pun diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bersuci, Anda pakai sepatu, Anda pakai kaos kaki, diatur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata Maulid Nabi dan Isra itu disyariatkan, maka tentu Maulid Nabi itu lebih tinggi nilainya daripada ngusap sepatu, Pak. Tapi kenyataannya Rasulullah SAW tidak melakukannya dan tidak mengajarkannya, bahwa menunjukkan itu bukan bagian dari syariat Islam. Faham? Nah, ini satu pelajaran yang berarti buat kita semua, bahwa berislam tidak diukur pakai akal, tapi diukur dengan apa? Kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nah itu inti dari hadis ini sebetulnya. Ya. Nah kita masuk berikutnya pada bab yang ke-18. Nanti aja nanyanya. Ya sama aja. Dan beliau memakai jubah syamiyah yang mempunyai lengan yang sempit. Ini menunjukkan, maksudnya adalah menyingsingkan kain atau pakaian ketika itu sempit ya. Jadi intinya bukan di sempitnya, tetapi inti di sini ingin menjelaskan menggunakan sepatunya itu yang ingin ditekankan ya. Kalau berkaitan dengan pakaian yang sempit ini mungkin bisa kita maknai bahwa kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Berpakaian, sampai pakaiannya beliau itu sempit, menunjukkan bahwa beliau sosok yang sangat sederhana dalam berpakaian. Oke, kita masuk pada bab yang ke-18, yaitu disunnahkan memakai qamis. Ya, disunnahkan memakai qamis. Fadhal. Selanjutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana ahabbus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu," yang artinya baju yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Ya, baju yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis. Ya. Apakah kita harus meninggalkan pakaian kita semua? Jawabannya tidak. Ini akan kembali kepada kemaslahatan yang ada pada lingkungan kita, jemaah. Kembali kepada apa? Kemaslahatan yang ada di masyarakat kita. Maksudnya untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar dan untuk menghindar keburukan pada diri kita. Jika di masyarakat mungkin merasa merasa tidak nyaman atau enggak suka atau malah menilai negatif terhadap orang yang menggunakan gamis. Ya. Kemudian Anda adalah sosok yang ingin berdakwah di tengah masyarakat, baik dengan sikap, perilaku, apalagi dakwahnya dengan ilmu yang ingin disampaikan lewat kajian-kajian. Tentu mengedepankan maslahat yang lebih besar
diutamakan daripada yang maslahat yang lebih kecil. Maslahat yang lebih besar adalah dakwah, menggunakan pakaian yang diterima oleh masyarakat. Semua familiar dengan pakaian itu, maka itu lebih baik agar Anda bisa lebih diterima oleh masyarakat itu. Karena orang cenderung melihat gamis umpama dengan penilaian negatif. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang harus melekat bahwa Anda kemana-mana harus pakai gamis. Jadi semua harus melihat kondisi dan sikon. Ya, masyarakat kita ini semuanya banyak menggunakan perasaan, jemaah. Ya, banyak menggunakan perasaannya. Ya. Jadi menggunakan pakaian yang dipakai oleh masyarakat, dan jika itu memang dianggap baik, ya memang itu lebih afdol, lebih baik. Agar kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat lebih baik, sehingga bisa menyampaikan kebaikan itu mudah diterima oleh mereka. Ya. Kemudian bab berikutnya yang di bab 119, gambaran tentang panjang baju gamis, lengan baju, kain sarung, ujung sorban dan seterusnya. Ya, tafadhal dibaca. Ya. Selanjutnya yaitu bab ukuran panjang gamis, lengan baju, sarung dan ujung surban serta haramnya isbal itu jika karena kesombongan dan makruh bila tidak karena kesombongan. Dari Asma' binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusqi, yang artinya lengan gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pergelangan tangan. Ya. Jadi hadis ini bicara tentang lengan tangan Rasul SAW. Di sini dikatakan Abu Dawud, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Syekh Albani menilai hadis ini dhaif, lemah. Jadi ini kembali lagi kepada al-urf, budaya masyarakat. Kalau orang Afrika, tepatnya di daerah wilayah Sudan, itu kalau pakai baju gamis, ya itu lengannya itu panjang, jemaah. Segini lengannya. Orang Sudan. Kemudian dia akan menggunakan udang-udang di kepalanya itu cukup gede sekali. Udangnya itu besar segini kalau dia pakai. Lilitannya itu panjang. Nah, ini kembali lagi dengan kondisi masyarakat kita untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik. Ya, kalau Anda nanti dinilai, wah ini kayaknya kelompok-kelompok ekstrim, kelompok ini, maka lebih baik Anda menghindar dari pakaian-pakaian yang seperti itu, gunakan pakaian yang umumnya dipakai oleh masyarakat. Ya. Kemudian bahasan ini ingin disajikan tentang masalah memakai baju melebihi mata kaki. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana pandangan para ulama tentang menggunakan kain, pakaian, sarung, celana sampai di bawah mata kaki. Fadhal dibaca. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamati, faqala Abu Bakrin ya Rasulullah inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a, yang artinya barang siapa menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya sarung saya melorot di bawah mata kaki kecuali kalau saya tetap menjaganya.
Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Ya, ini bahasan tentang al-isbal. Apa itu isbal? Man jarra thawbahu, yaitu seseorang yang memakai kain, celana, sarung sampai di bawah mata kakinya. Ini yang disebut dengan istilah al-isbal atau isbal. Apa hukumnya? Di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memanjangkan kainnya, celananya, bajunya sampai di bawah mata kaki. Lalu beliau menyebutkan di sini dengan sifat khuyala, yaitu kesombongan. Jadi memakai baju, kain, celana di bawah mata kaki dengan kesombongan. Nah, dari sinilah hukum itu disebutkan. Apa itu? Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Artinya dia diazab sama Allah karena Allah tidak akan melihat dia, yaitu melihat dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak melihat dia, maksudnya melihat dengan apa? Kasih sayang. Berarti Allah akan ngapain? Ya, mengadab dia karena dia menggunakan isbal tadi ini. Nah, dari sinilah Abu Bakar itu lantas muncul, ya Rasulullah, ini kain saya di bawah mata kaki, bagaimana? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kamu bukan termasuk mereka. Nah, dari sinilah para ulama fikih itu berbeda pendapat masalah isbal ini. Ada 3 madhab di kalangan para ulama. Madhab pertama mengatakan bahwa isbal itu haram mutlaqan. Yang kedua, isbal itu tidak sampai haram tapi makruh. Nah, ini yang sepertinya Imam Nawawi lebih memilih pendapat yang itu. Kalau dia memakainya, dia isbal dengan tujuan kesombongan, maka jadi haram karena sombongnya itu. Tapi kalau dia memakainya tidak ada kesombongan, maka dia masuk ranah hukum makruh. Madhab yang ketiga, boleh secara mutlak. Nah, ini perbedaan ulama berkaitan dengan masalah isbal. Nah, bagaimana pendapat yang lebih kuat? Yang menjadi masalah di sini tentu kalau yang mengatakan boleh secara mutlak, ini pendapat yang sangat lemah. Ya, pendapat yang lemah karena banyak hadits-hadits tentang isbal dan isinya ancaman bagi mereka yang melakukan isbal. Dan hadits-hadits itu sahih semuanya. Ya. Berarti di sini hanya mengkerucut pada 2 masalah, yaitu penyebutan kata sombong. Penyebutan kata sombong. Kalau sombong apakah haram? Kalau enggak sombong apakah makruh? Apakah seperti itu? Nah, ini yang jadi permasalahan pada akhirnya. Para ulama pun kembali melontarkan pernyataan. Mereka yang mengatakan haram secara mutlak. Mengukur sombong dan tidak sombong itu gimana caranya? Ya kan? Tentu memang itu hatinya dia. Itu hati memang. Tapi kalau kita masuk ke ranah itu, kita ini masuk ke ranah lautan yang tak bertepi. Nah, berarti kalau jangankan pakai celana saja sombong, berarti dia kalau pakai baju dengan tujuan sombong aja juga haram. Anda pakai jam tangan, tujuannya apa? Sombong, pamer bahasa kita. Haram enggak?
Haram. Begitulah seterusnya. Anda mau pakai apa? Mau kesombongan? Ya haram memang, Mas. Tapi yang di sini yang dimasalahkan bukan sisi sombongnya, tetapi orang yang memanjangkan kainnya itu, isbalnya yang masalah, bukan sombongnya, Mas. Loh kok bisa ngomong begitu? Iya, karena banyak hadits-hadits lain tanpa menyebutkan kata kesombongan. Tidak ada kata apa? Sombong di sana. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, dan di situ tidak bisa terus kita gabungkan jadi satu dengan mengatakan oh yang disebut secara umum itu maksudnya ya sombong, nggak bisa. Karena masing-masing bisa dimaknai sendiri-sendiri. Artinya orang yang menggunakan pakaiannya dengan isbal prinsipnya haram. Apalagi Anda sombong. Kan begitu. Karena munculnya hadits-hadits lain yang bersifat apa? Umum, tidak menyebutkan kata sombong. Berarti pakai kain, baju, celana di bawah mata kaki haram. Apalagi dia apa? Sombong, lah lebih haram lagi. Kemudian bagaimana menjawab kisah Abu Bakar ini, di mana kainnya Abu Bakar di bawah mata kaki? Para sahabat, para ulama menjawab dengan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq kalau pakai baju itu memang selalu melorot. Ya kan bahasanya melorot kan. Beliau kalau pakai baju mesti melorot. Kenapa? Karena posturnya kurus. Beliau kurus, jadi kalau pakai celana melorot, kalau pakai sarung melorot karena kurus. Nah, dari situ sudah terjawab bahwa beliau kainnya di bawah mata kaki bukan karena faktor memang kesengajaan melakukan itu, tidak, karena memang fisiknya yang kurus. Mungkin ada orang nanya, loh kenapa enggak sengaja dipakai dari awal aja? Loh, orang kalau sudah kurus Anda pakaiin yang pendek juga melorot lagi. Anda pakaiin celana 3/4, itu kalau dia kurus nggak jadi 3/4, jadi full, Mas. Kenapa? Ya kurus, melarat. Makanya orang yang kurus itu mesti gespernya kenceng, Pak. Coba aja lihat ini yang kurus-kurus di sini kanan. Yang gendut sudah punya gesper sendiri, Pak. Kan? Jadi kalau pas umrah atau haji pakai kain ihram, yang kurus-kurus jangan macem-macem deh. Pakai gesper. Iya kan? Bahaya kamu. Nah yang gemuk-gemuk kan sudah nyangkut dia punya apa? Punya tiang sendiri, dia sudah nyangkut. Jangan ditiru. Nah itu jawaban para ulama pada kisah Abu Bakar ini. Ya, bisa difahami. Fadhal. Ya, selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamati." Faqala Abu Bakrin, "Ya Rasulullah, inni izari yastarkhi illa an ata'ahadahu." Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a." Yang artinya, barang siapa menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Udah tadi ya? Ngapain diulang lagi? Nah kalimat ini illa an ata'ahad, kata Abu, kecuali aku jaga. Nah ini menunjukkan kalau memang beliau apa? Melorot, beliau selalu jaga.
Berarti kan tidak ada unsur apa? Kesengajaan untuk memakai kain yang di bawah mata kaki. Sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil membolehkan. Nah, mereka yang membolehkan itu kan memang sengaja memakai kain celana di bawah mata kaki sengaja. Lalu dia berdalil dengan kisahnya Abu Bakar. Loh kan gak nyambung. Ya gak nyambung, bukan pada tempatnya. Kemudian kalau ditanya, loh kenapa Anda pakai celana di bawah mata kaki? Ini kan bukan kesombongan. Nah, jawaban dia itu sendiri sudah menunjukkan bahwa dia itu sombong gitu loh. Seperti ungkapan para ulama, kalau ada orang mengatakan dia itu ikhlas, sebetulnya dia nggak ikhlas, Pak. Kalau ada orang bilang saya nggak sombong kok, sebetulnya dia apa? Sombong gitu loh. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan hati, bukan lisan. Ya biarkan hati Anda yang menentukan dia ikhlas atau tidak, tawadhu atau sombong. Tapi kalau dia sudah teriak mengklaim dirinya itu tidak sombong, saya nggak sombong loh, saya nggak sombong, ya berarti memang aslinya dia itu sombong. Subhanallah ya. Kemudian terus hadis yang berikutnya. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Yang artinya pada hari kiamat Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret kain sarungnya karena sombong. Terus selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari, yang artinya kain sarung yang berada di bawah kedua mata kaki berada di neraka. Tuh kan, di sini bersifat umum sekali. Ma asfala di sini bersifat umum, redaksinya juga redaksi umum. Ma asfala, pokoknya. Nah, di sini. Ini bersifat umum. Pokoknya kain celana yang di bawah mata kaki di neraka. Ini bersifat umum sudah. Mau sombong, mau enggak sombong, pokoknya di bawah neraka. Apalagi dia memanjangnya dengan apa? Kesombongan, batara, seperti di hadis yang kedua, dengan kesombongan lebih lagi kamu dosanya. Contoh, umpama seseorang bersedekah, dia sedekahnya memberikan sambil mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang yang menerima. Umpamanya dia ngasih sedekah, nih mas, kamu itu kerja dong, sambil ngasih sambil ngomong gitu, kamu kerja dong. Oke? Nah, kata-kata ini hukumnya apa? Haram kan? Haram. Padahal dia mungkin dalam hatinya memang murni ingin membantu dia, ingin menolong dia ingin berharap pahala di sisi Allah, ikhlas dia. Cuman muncul kata-kata itu, haram tidak? Bagaimana kalau dia mengucapkan itu pakai sombong? Hah? Iya kan? Lebih parah lagi kan? Nah itu. Baik, hadis berikutnya. Baik. Ya. Jadi kesimpulannya, isbal jika dengan tujuan sombong, kalau memang tujuannya sombong, ya jelas semua para ulama mengatakan apa? Haram. Tapi kalau tidak ada tujuan sombong, apakah haram?
Dan itulah perbedaan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap haram, ada yang mengatakan makruh, dan ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ada yang mengatakan boleh, dan itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Beliau berdalil bahwa yang haram itu, yang dilarang dalam hadis itu hanya untuk orang yang sombong saja. Kalau yang enggak sombong, ya enggak apa-apa, kata beliau. Ya tentu hadis-hadis sahih yang lainnya membantah pandangan ini. Mungkin Imam Abu Hanifah tidak sampai pada diri beliau semua hadis-hadis ini. Beliau hanya mendengar mungkin hadis isbal hanya karena apa? Sombong saja. Dan ini banyak terjadi. Intinya jamaah, ini bukan masalah yang memang disepakati oleh para ulama. Sehingga kita menilai si fulan ini orang baik dan gak baik dari celananya. Nah ini yang gak benar ini. Menilai orang baik dan gak baik dari mana? Celananya. Jadi kalau mau ngeliat orang baik apa enggak, nunduk dulu ke bawah. Oh isbal ini, wah sudah. Akhirnya cenderung diapain? Direndahkan, disepelekan. Nah ini yang tidak benar. Ya, ini masalah khilafiyah memang. Khilaf qaim, perbedaan pendapat tetap terjadi di kalangan para ulama. Ya, walaupun menguatkan salah satu pendapat ini wajar di dalam studi fikih. Ya, itu umum dalam studi fikih. Tetapi perbedaan pendapat itu tetap apa? Tetap ada, bukan berarti hilang, enggak. Sehingga kita tidak boleh mencibir, menyudutkan, apalagi sampai mengklaim bahwa yang isbal itu orangnya sesat atau apa gitu kan, tidak. Karena muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini yang harus kita sikapi secara apa? Bijak buat kita semuanya. Wallahu alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Mas. Ya, baju bergambar. Ini perasaan pernah dibahas ya, atau belum ya? Masalah gambar ini juga menjadi bahasan tersendiri ya, di kalangan para ulama. Memang menarik untuk pembahasan masalah bergambar di sini jemaah. Rasulullah SAW melarangnya dari sisi mana? Sisi taswir, membuat gambarnya sebetulnya. Apa hukum membuat gambar? Ya, kalau yang dibuat itu gambar makhluk yang punya nyawa, seperti manusia, binatang, itu adalah makhluk yang punya nyawa. Dan dia menggambarnya secara utuh, maka itu jadi haram buat dia. Ya, haram bagi siapa? Bagi dia. Tidak boleh. Gitu. Tapi kalau kita yang nonton boleh nggak? Kita yang ngelihat doang, nggak ikut gambar. Saya ngelihat, menikmati, boleh nggak? Hah? Boleh Pak. Boleh, nggak apa-apa. Yang dilarang yang mananya? Yang bikin. Yang bikin Pak, yang nggak boleh Pak. Tapi kalau pakaian, lebih baik Anda hindari karena di situ akan dipakai untuk apa? Sholat, dan itu akan mengganggu orang yang di belakang Anda pasti. Rasulullah SAW tidak mau sholat di kamarnya, rumahnya, karena di situ ada tirai yang bercorak aja beliau nggak mau karena mengganggu
kekhusyuan sholatnya. Apalagi Anda menggunakan kaos yang gambarnya macam-macam. Maka sebagai bagian dari edukasi kepada anak, maka lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya. Ada kelompok majelis taklim yang setiap pengajian dia selalu menggunakan seragam. Pertanyaannya pada intinya sebetulnya sah-sah saja. Ya, sah-sah aja pada asli hukumnya. Cuman semua pada akhir rinciannya kembali kepada apa? Niatnya dia. Innamal a'malu, niatan dia apa? Kenapa kok setiap pengajian dia menggunakan seragam-seragam seperti itu? Dan kecenderungan seragam yang digunakan selalu seragam yang bersifat apa? Mencolok. Ya, ibu-ibu biasanya kan. Yang laki kok nggak pernah ngeliat gitu kan ya. Yang ibu-ibu biasanya itu. Yang heboh yaitu hebring amat gitu ya. Terus mencolok dia. Ya, kalau tujuannya dia ingin menampilkan, menyajikan di depan masyarakat bahwa ini loh kami kelompok masyarakat atau kelompok pengajian ibu-ibu, ya, ingin menunjukkan di depan mereka, maka ini ada unsur apanya? Ini ada unsur riya, ada unsur sum'ah, ada unsur i'jab binafs, ada unsur kebanggaan dengan dirinya. Ketika dia keluar dari rumah sebagai seorang ibu-ibu yang rajin pengajian, terus pakai seragamnya, ada unsur kebanggaan pada dirinya. Ada unsur sum'ah. Apa sum'ah itu? Ingin didengar orang. Ingin semua orang itu mendengarnya. Sum'ah, sami' mendengar. Ingin semua orang dengar bahwa ini loh pengajian kita. Kita mau pengajian. Maka ini merusak tauhid dia. Ingin merusak keikhlasan dia. Dan itu kalau iya, maka itulah yang namanya syirik kecil akhirnya. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Terus solusinya apa? Jangan, nggak usahlah menggunakan simbol-simbol tertentu. Kemudian yang kedua, tidak usahlah Anda ingin menunjukkan di depan masyarakat, tetangga, komplek, bahwa Anda ini mau pengajian gitu loh. Bahwa Anda ini grup pengajian ini gitu. Anda ingin menunjukkan bahwa Anda memiliki nilai lebih. Sudahlah, berpakaian aja dengan busana muslimah syar'i, pergi seperti biasa dan seperti orang lain tanpa ingin menunjukkan di depan orang bahwa Anda memiliki nilai lebih dibanding yang lain dengan seragammu gitu. Ya, ini yang harus dihindari karena berkaitan dengan penyakit hati pada akhirnya. Terus kalau yang berseragam duduknya harus di depan. Ya. Padahal kalau pengajian paling rame ngomong aja. Kok tahu saya pernah diundang pengajian ibu-ibu ini. Seragaman mereka. Tapi banyak juga yang enggak seragam. Ya mungkin pengajian, mungkin yang ngisi saya, kemudian banyak yang datang orang-orang jamaah-jamaah situ datang dia. Tapi yang paling rame pengajian yang seragaman ini. Ngomong sendiri, ngobrol sendiri. Terus duduknya di posisinya ditentukan. Ini penyakit hati nih Mas. Akhirnya jadi sum'ah, riya, bangga dengan dirinya. Nah ini bisa syirik ini. Ini bahaya, ini dosa besar itu.
itu bisa membinasakan seseorang. Salasun muhlikat, ada 3 yang bisa membinasakan orang. Apa itu diantaranya? Bangga diri. Ya, naudzubillah. Sudahlah, jadilah seperti yang lain, nggak usah pakai seragam-seragaman segala. Ya, ada lagi? Kecuali panitia, sama, panitia juga ngapain pakai seragaman. Dan juga Anda pakai seragam, pakai dananya siapa? Ya, pakai dananya siapa? Ya, kecuali Anda bikin pengajian yang mungkin jumlahnya besar dan agar orang tahu bahwa Anda yang bertanggung jawab bisa ngatur. Boleh silakan, tapi habis itu Anda harus membaur dengan jamaah yang lain. Bukan Anda berposisi seperti pas pampres begitu. Ya, duduk di pintu-pintu, terus duduk di samping ustadznya. Ustadznya bukan presiden yang harus ente jaga kayak presiden begitu. Ustadznya dikawal dengan tim kajiannya yang menggunakan rompi-rompi. Ini apa-apaan ini? Ente siapa ya Ustadz? Kan gitu kan. Dan ente juga siapa wahai panitia pengajian? Kita ini mau dakwah. Anda bukan pejabat negara. Kalau pejabat negara oke lah, masih ada titik pembenarnya. Tapi kalau Ustadz dikawal kanan kiri, ya mulai masuk dikawal, awas Ustadz mau masuk, awas. Apa ini? Ini ngapain ini panitia ini? Udah duduk aja ente di pengajian sono, rapiin sendalnya jamaah. Rapiin jamaah itu biar enggak berantakan duduknya. Habis itu ente duduk deh yang manis. Ngapain ente ngurusin ustadznya? Ustadznya bisa jalan sendiri, bukan kakek-kakek. Iya. Ngapain? Enggak usah. Penyakit ente. Ya, ente bikin penyakit ustadz. Ustadznya akhirnya timbul hatinya dibisikin syaitan. Akhirnya merasa nyaman digituin, jadi kebiasaan. Akhirnya ustadznya sendiri kena penyakit hati. Ngapain? Ada lagi yang sampai di tim kajiannya ibu-ibu, ustadznya dikawal sama ibu-ibu. Wah, lebih parah, ada banyak. Ya, mending ibu-ibu biasa. Ini ibu-ibu kayak kelas. Mantan artis, ini dikawal semua oleh ibu-ibu. Ya. Suki ibu kaya-kaya. Ini mau apaan ini? Mau apa ente? Ya, udahlah, kita ini mau pengajian, Mas. Duduk aja yang rapi deh di situ. Kalau ente mau merapikan jamaah, udah rapikan jamaah yang rapi, duduknya, posisinya, parkirannya dan sebagainya. Atur, habis itu kajian dimulai, ente duduk ngaji deh. Ustadznya, biarin ustadz jalan sendiri. Wis gede Mas, bukan anak kecil Mas. Ya, sudah biarkan ustadznya jalan sendiri. Gak usah ente kawal-kawal. Ini jadi penyakit. Awas Mas, awas. Ustadz mau lewat. Nanti udah selesai, awas Mas. Ada orang, awas Mas, jangan, ustadznya mau istirahat. Dia apaan ente ini? Mau ngapain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kelewat batas ini. Kalau dulu di EO lah, oke lah, terserah ente. Ini mau dakwah orang. Ya. Ustadz itu milik orang banyak, biarkan orang itu nanya, dia punya kebutuhan. Ya, ini penyakit ini. Saya ngomong seperti ini karena memang penyakitnya itu sama siapa? Hah? Sama panitia. Ya panitia ini overdosis kalau mau. Ya, naudzubillah. Ada lagi? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.